Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ahu da'ma ba'd. Hikam Ibn Athaillah Sekendari nomor 84 dengan syarah Ad-Durarul Jauhariyah fi syarah al-Hikam al-Athaiyah Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi halaman 191. Bismillahirrahmanirrahim. Mata fataha, semongso kapan buka sapa Allah laka maring sira babal fahmi ing pintu memahami anhu saking Allah, apabila Allah membuka pada hatimu pintu untuk memahami hikmah Allah, faedah dari Allah, rahasia dari Allah, fil man'i ing dalem dicegah rezeki ketika tidak terpenuhi hajatmu, dicegah, tidak diberi rezeki apa yang kamu butuhkan, dicegah oleh Allah. Kalau kamu paham hikmah dari Allah, tidak diberinya rezeki itu menjadi suatu pemberian anugerah. Ada mongko dadi. Maknanya ada soro dadi. Apa al-man'u, dicegahnya rezeki, tidak dapatnya rezeki, tapi kita memahami hikmahnya, iku ainal ata, menjadi hakikat aina. Aina itu barang sing ketok moto, menjadi perkara yang indrawi, yang visual, atau terasa pemberian, terasa anugerah. Di sini dalam syarahnya, wa hadzal fahmu wa ilmul ma'rifah. Ini pemahaman adalah ilmu ma'rifat al-mubayyinah, yang menjelaskan haqa'iqa tafsili zawatil ataya, hakikat-hakikat, menjelaskan, merinci pemberian-pemberian Allah, zat-zat pemberian Allah, ajilan di dunianya, wa ajilan nanti di akhiratnya, khisian bentuk indrawi, bentuk materi, bentuk fisik, wa ma'nawiyan moralitas, tidak kelihatan mata, abstrak dan sebagainya. Ini semua ada ilmu hikmah di balik tidak berhasilnya, tidak diraihnya suatu rizki. Fi anwa'il mawahib ar-rabbaniyah, di dalam berbagai macam pemberian-pemberian Tuhan, yakni Allah, min faidli fadli, dari limpahan, dari alirnya, mengalirnya anugerah Allah. Jadi apa yang digagalkan Allah jangan dianggap itu Allah menghalangi. Justru itu suatu pemberian. Ada orang, mohon maaf, punya hawa nafsu ingin jabatan. Nah,
punya hawa nafsu sekali. Dengan menganggarkan sekian miliar, sekian puluh miliar untuk meraih suatu jabatan, tapi dihalangi oleh Allah, dicegah oleh Allah, yakni uangnya nggak ada, atau mencari hutang kemana-mana tidak berhasil, mau jual mau menggadaikan sertifikatnya tidak dapat pinjaman, akhirnya nggak jadi, memaksakan diri, hawa nafsu mencari jabatan. Dan itu suatu anugerah dari Allah, pemberian, diselamatkan asetnya, diselamatkan ketenangan hidupnya. Begitu. Nah ini teorinya hikamnya. Lebih detailnya saya sampaikan beberapa kasus. Dibalik, dihalangi oleh Allah, dicegah oleh Allah dari suatu rezeki, justru itu pemberian Allah. Kasus pertama, saya baca di kitab Mausu'ah Al-Asma'il Husna, Mausu'ah Asma'illah Al-Husna, Dr. Muhammad Ratib Ad-Dablusi. Ya, juz 3, halaman 118. Ketika Rasulullah bergerak menuju pada Bani Nadir, dikawal dengan sejumlah pembesar para sahabat untuk menagih Bani Nadir perjanjian yang telah disepakati. Rasulullah mau menagih gitu. Maka Rasulullah berangkat ke sana bersama pembesar sahabat. Sampai di sana Rasulullah duduk di satu tempat, menyandarkan punggungnya pada satu tembok rumah. Nah, Rasulullah baru santai begitu, Bani Nadir ini belum sampai memenuhi apa yang ditagih oleh Rasulullah. Ternyata Bani Nadir ini spontan punya niat jahat. Salah satu mereka naik di atas loteng, mau melemparkan batu besar, menjatuhi Nabi Muhammad yang bersandar di bawah, bersandar punggungnya di tembok rumah, di pagar rumah, mohon maaf. Nah, Rasulullah menunggu untuk dipenuhi janjinya Bani Nadir. Belum diterima oleh Nabi, mereka mau merekayasa membunuh Nabi dengan ingin menjatuhkan batu besar pada Nabi yang berada di bawah. Maka wahyu turun. Rasulullah diberikan informasi oleh Allah, faja'ahul wahyu bil khabar fanahadun nabiyyu, maka Nabi bergegas berdiri, min majlisihi, meninggalkan majlisnya, wa tabi'ahu ashabu, dan diderekkan, diikuti oleh para sahabat. Rasulullah tidak diberi Allah apa yang ditagihkan, berarti dicegah. Tapi dibalik dicegah itu adalah pemberian Allah, diselamatkan dari batu besar yang akan dijatuhkan. Nah, ini kasus pertama. Maka di halaman ini, di halaman 118, karya Dr. Muhammad Ratib Ad-Dablusi, juz 3, peristiwa ini dalam Asmaul Husna kajian Al-Mani', Allah Maha mencegah, yakni mencegah rezeki dalam hal ini. Ini kasus pertama. Kemudian kasus kedua, saya bawa kitab Manahijul Imdad, Sarah Irsyadul Ibad ila Sabil Irsyad. Ini karya
Mbah Ihsan bin Dahlan Jampes Kediri. Kalau Irsyadul Ibad karya Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malaybari, India. Ini kitabnya 2 jilid. Saya baca di jilid 1. Nah, ini kasusnya. Mbah Ihsan Jampes di jilid 1 halaman 467, 468 mengutip dari mimpinya Imam Kusyairi. Imam Kusyairi di sini diterangkan oleh Mbah Ihsan Jampes, yaitu karena mauliduhu fi syahri Rabi'il Awal. Lahir Imam Kusyairi itu Abdul Karim bin Hawazin, kunyahnya adalah Abul Qasim Al-Kusyairi. Lahir bulan Rabiul Awal sanata sitin wa sab'ina wa salasimi'atin, tahun 376. Wa tuwfiya, wafat sobihata yaumil ahad, paginya hari Ahad, sadisa asyara, tanggal 16 syahra Rabi'il Akhir, bulan Rabiul Akhir, sanata khamsin wa sittin wa arba'i mi'at, sanata khamsin wa sittin wa arba'i mi'atin, tahun 465, di Madinati Nisabur, di kota Nisabur atau Naisabur, Iran. Nah, di sini Imam Kusyairi cerita, beliau bermimpi kiamat terjadi. Ra'aitu ka'annal qiyamata qad qamat. Sepertinya kiamat sungguh berdiri terjadi. Dan ada pengumuman, masukkan Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi ke surga. Ada pengumuman begitu dalam mimpi. Adkhilu Malik bin Dinar wa Muhammad bin Wasi al-Jannah. Jadi Imam Kusyairi, Abdul Karim bin Hawazin al-Kusyairi, bermimpi kiamat seolah terjadi. Ada pengumuman Malik bin Dinar, Muhammad bin Wasi masukkan surga. Maka Imam Kusyairi dalam mimpinya itu melihat siapa yang lebih dulu masuk surga. Fanadhartu, maka aku melihat ayyuhuma yataqaddamu, mana yang dahulu, mana yang lebih awal. Tokoh besar Malik bin Dinar dan tokoh besar Muhammad bin Wasi. Ternyata fataqaddama Muhammad bin Wasi. Dalam mimpinya itu melihat Muhammad bin Wasi lebih dulu masuk surga. Fasa'altu an sababi taqdimi. Maka aku tanyakan kenapa Muhammad bin Wasi bisa lebih dulu masuk surga. Ternyata ada jawaban. Karena Muhammad bin Wasi kana lahu qamisun wahid. Hanya punya satu baju kurung. Wali Malik qamisani. Malik bin Dinar punya 2 baju kurung. Nah, jadi Muhammad bin Wasi tercegah rezeki. Tidak memiliki banyak pakaian, hanya memiliki 1 baju. Tapi di balik itu, ilham dari Allah yang diterima Imam Kusyairi mengisarahkan Muhammad bin Wasi karena kesederhanaannya, kefakirannya, hanya punya 1 baju itu. Berarti kan al-man'u, tercegah dari rezeki, tercegah dari kaya raya, tercegah dari rezeki yang lebih, membawa Muhammad bin Wasi mendahului Malik bin Dinar masuk surga. Ini mimpi yang ru'ya salihah, mimpi yang inspiratif, yang bagus. Ya. Ini kasus 2. Yang ketiga, kasus 3.
Saya baca kasus 3 ini. Yaitu di kitab Bustanul Fuqara. Ada kitab Bustanul Fuqara wa Nuzhatul Qurra. Ya. Karya Saleh bin Abdillah bin Haidar di jilid 2. Jilid 2 halaman 116. 116. Diceritakan oleh Abu Lais As-Samarqandi. Ada 2 malaikat bertemu fis samai rabi'ah, di langit yang keempat. Saling berbagi cerita. Satu malaikat mengatakan, saya ditugaskan Allah di satu daerah menyelesaikan masalah orang Yahudi yang hampir meninggal dunia. Qaddanat wafatuhu, mendekati ajal. Orang Yahudi ini menginginkan seekor ikan laut. Wa qad ishtaha samakatan. Falam tujad fi bahrihim, tapi tidak ditemukan di perairan mereka, di laut mereka. Yahudi ini sudah mau mati. Sebelum mati dia ingin makan ikan laut tertentu, tapi di daerahnya tidak ada. Fa'amaroni Robbi, maka Tuhanku memerintahkan aku an asuqo ilaihil khitan, untuk menghalau, menggiring ikan-ikan yang diinginkan, ya, diinginkan oleh mereka, liyastodu lahu, untuk bisa ditangkap mereka, khususnya ikan lahu yang dibutuhkan Yahudi tadi, minhu, dari ikan-ikan yang aku giring, kata malaikat, sabakatan, bisa mengambilkan satu ikan yang diinginkan Yahudi itu. Sebab apa? Orang Yahudi ini dalam catatan hidupnya punya amal baik. Nah, amal baiknya itu kan di akhirat tidak dapat pahala karena dia Yahudi. Dapatnya pahala kan di dunia. Lah, ini amal baiknya ini yang belum dibalas oleh Allah masih satu. Masih satu. Wa qad baqiyat lahu hasanatun wahidah. Masih ada sisa satu kebaikan orang Yahudi ini yang dibalas di dunia, karena dia kalau matinya Yahudi di akhirat neraka, gak dapat balasan amal baik. Tapi di dunia masih bisa dapat balasan amal baik. Maka aku ditugaskan oleh Allah untuk mengantarkan, menghalau ikan-ikan tertentu di perairan mereka, supaya ikan yang diinginkan Yahudi tadi bisa ditangkap dan diperoleh. Kemudian malaikat kedua bercerita, saya ini ditugaskan Allah, ada orang Islam, iman, soleh, ya, mau meninggal dunia. Dia punya catatan amal buruk. Dia soleh, muslim, mukmin, mau meninggal dunia. Dia punya catatan amal buruk. Nah, untuk bisa menghapus amal buruknya itu, maka ada ujian
ada bala, ada musibahnya, supaya amal buruknya itu bisa dihapus. Nah, tugas saya adalah orang muslim mukmin ini orang soleh tapi punya amal buruk. Ini menginginkan apa itu minyak. Nah, karena dia menginginkan minyak, masih punya satu dosa. Waqad baqiya alaihi damban wahidan. Dosanya ini belum selesai. Fa'amaroni rabbi an uriqa az-zaid. Maka aku ditugaskan Tuhanku, yakni Allah, untuk menumpahkan minyaknya orang ini. Supaya dia dapat musibah, supaya dia sedih. Liyahzuna ala dalik. Dicegah oleh Allah. Rezeki minyak yang diinginkan dicegah oleh Allah. Digagalkan oleh Allah, ditumpahkan oleh Allah dengan menugaskan malaikat yang kedua itu. Akhirnya dia dapat musibah dengan tumpahnya minyak. Al-man'u dicegah oleh Allah dari rezeki minyak. Fayukaffirallahu anhu dambah. Maka Allah menghapus darinya dosanya. Fayalqahu, maka dia bisa sowan kepada Allah, bertemu Allah. Wala damba alaih, tidak ada satu sisa dosa atas dirinya. Ini kasus ketiga. Kasus keempat. Ada sebuah kitab karya Dr. A'id Al-Qarni. As'adu mra'atin fil alam. As'adu mra'atin fil alam. Karya Dr. A'id Al-Qarni. Saya bacakan beberapa catatan ini. Saya baca di kitab As'adu mra'atin fil alam karya Dr. A'id Al-Qarni halaman 47. Ada kasus seorang wanita ditinggal mati suaminya dalam usia 30 tahun. Meninggalkan 5 anak laki-laki dan perempuan. Kata perempuan itu, kata wanita itu, dunia terasa gelap di depan mata saya. Aku hanya bisa menangis. Karena apa? Walaysa lana dakhlun yakfina. Tidak ada pemasukan income. Tidak ada pemasukan rezeki yang mencukupi kami dengan 5 anak kami. Maka kami berusaha dengan sesederhana cara untuk menyambung hidup dengan tinggalan harta yang sedikit yang ditinggalkan kepada kami dari ayah kami. Nah, pada suatu ketika, kata wanita itu, aku sedang di kamar. Wa bainama ana fi ghurfati. Fatahtul midya', aku membuka siaran. Media itu bisa radio, bisa televisi. Ala idza'atil Qur'an, siaran Al-Quran. Al-Karim yang mulia. Aku nyetel siaran Al-Quran di dalam kamar. Wa idza bisyaikhin yaqul. Aku membuka siaran Al-Quran, ada seorang syekh mengatakan sabda Rasulullah SAW, man aksara minal istighfar, barangkali yang memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah menjadikan kepadanya dari setiap kesedihan, kesusahan, kegelisahan, Allah menjadikan farujan, kebuka, yakni solusi.
wa min kulli dhiqin makhraja, dan diberikan Allah jalan keluar dari segala kesempitan. Fa aksartu ba'daha minal istighfar, maka aku berbanyak setelah nyetel siaran itu, aku berbanyak istighfar. Dan seluruh anakku aku suruh perbanyak istighfar sampai 6 bulan. Ternyata begitu sampai 6 bulan, ternyata ada planning yang telah direncanakan oleh proyek. Hatta ja'a takhditun masyru', sehingga datang planning yang direncanakan, proyek-proyek yang direncanakan ala amlakin lana qadimah. Kebetulan proyek itu harus membeli beberapa milik kami, yakni terjadi pembebasan. Proyek itu terjadi pembebasan aset-aset yang kami miliki. Fa'uwidat fiha bimalayin, maka harganya naik berlipat-lipat, berjuta-juta, diganti aset kami itu dengan proyek berjuta-juta. Dan anak kami yang laki-laki yang pertama hafal Quran, mengungguli kawan-kawannya. Dan apa itu, Allah memberikan kebaikan kepada seluruh anak kami. 5-5-nya itu bahagia. Nah, ini berarti karena Al-Quran. Dibalik dicegahnya itu. Ini kasus yang keempat. Kasus yang kelima. Ya, kasus yang kelima. Yaitu masih di kitab As'adu Mura'atin fil Alam, karya Dr. Aid Al-Qari, halaman 48. Ada seorang ahli ibadah yang istrinya kena penyakit kanker. Entah stadium berapa tidak disebutkan. Usibat zaujatuhu bimaradis saratan. Istri dari seorang ahli ibadah ini kena penyakit kanker dan mempunyai 3 anak dari suami. Maka suami ini terasa gelap, dunia, bumi terasa gelap. Ada seorang ulama mengarahkan, membimbing orang ahli ibadah ini untuk menunaikan qiyamul lail dan doa di waktu sahur, istighfar, membaca Al-Quran, dengan di depan air Zam-Zam. Setelah itu air Zam-Zam untuk dipakai istrinya yang sakit kanker. Akhirnya perkara itu ditunaikan. Dan Masya Allah, dipakai istrinya air Zam-Zamnya yang telah dibacakan Al-Quran, istighfar di malam hari, di waktu sahur. Kemudian air itu dipakai istrinya untuk dibuat mandi badannya. Dan apa yang terjadi? Suaminya dengan istrinya melanggengkan amalan itu. Baca Quran, baca doa, istighfar di malam sampai subuh, sampai waktu sahur. Dari sholat maghrib sampai isya, terus istighfar, berdoa. Apa yang terjadi? Yaitu wasyafaha, Allah memberi kesembuhan. Wa'afaha, Allah memberi kesehatan, afiah. Wa abdalaha jildan hasana, Allah mengganti kulitnya wanita itu menjadi kulit yang bagus. Kan kanker, mungkin kemo, ya. Wa sya'run jamila, diganti rambut yang bagus.
Nah ini, dibalik man'i dicegah oleh Allah, sakit dicegah dari sehat, rezeki sulit, miskin, fakir, dicegah dari duniawi, ternyata di belakangnya ada hikmah. Di belakangnya ada hikmah. Inilah 5 kasus bahwa di balik al-man'u dicegahnya suatu rezeki, ternyata itu justru pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.